Enggeus. Enggeus. Kajen terus. Cek cek. Semestinya kita sudah bisa membaca apa? Membaca kehidupan. Semestinya kita sudah harus berharap tentang malam yang gelap, terus berbintang. Semestinya kita sudah terus bergerak mencari jalan tentang apa yang kemudian disebut keadilan.
Ya, sepertinya waktu sudah memasuki melambaikan tangan itu orang bisa mencet melambaikan tangan ke batur teh. Si hai. Ya, malam hari ini seperti biasa, cuma mungkin agak spesial. Coba diskusi teman sepaham. Hari ini atau minggu ini kita di Saumeri, dan kebetulan memang kenapa kemudian disebut spesial karena ya itu di pertama di Saumeri, kemudian ada Baba juga di sini, saya di sini. Lalu kemudian juga seperti di wawaran lah, bahasa Sunda wawaran kan, pengumuman atau poster bahwa diskusi teman sepaham minggu ini juga dengan tema perbincangan aku dan romantisme Majalengka kedua. Berat. Nah, nuka hijina pernah gitu, jadi bersambung sebetulnya. Jadi kemudian kalau ada teman-teman yang hadir pada malam hari ini juga selain Baba Arif sebagai guest star di acara hari ini, tentu saja juga ada Mang Eman nanti yang akan akan ngobrol tentang apapun juga yang jelas tentang romantisme Majalengka. Dan sudah hadir juga di Saumeri ada Pak Cikimawan, terima kasih. Salam buat Gerima dan senternya dan kawan-kawan di Kulur ya. Lalu kedua ada juga Mang Aceh Herbiana juga sudah hadir, dan ada beberapa teman-teman sepaham juga sudah hadir, dan tentu saja ada tuan rumah Saumeri, teman-teman yang dari pagi barangkali terus melakukan aktivitas keseharian seperti biasa di sini. Mudah-mudahan bisa mengurangi kepenatan yang dari pagi sampai malam hari ini. Jadi sekali lagi ini adalah diskusi teman sepaham yang biasanya dari CN kita spesial pada hari ini di Saumeri dengan tema perbincangan tadi sudah disampaikan ya. Dan tentu saja mic mana mic udah ayam mic loba ya mungkin sudah ngobrol kan sih. Mang Eman kasih mic, Pak Cikimawan, Bang Aceh, Baba. Lalu kemudian kenapa menjadi penting bahwa romantisme Majalengka di bulan Juni ini kita angkat sebagai tema perbincangan, karena memang ayam ulang tahun, happy birthday. Ya termasuk juga kan ulang tahun, ulang nggak bahasnya sesoranganan. Karena ya spesial berarti bulan Juni berbarengan dengan hari ulang tahun Majalengka, hari ulang tahun karena di sini juga ada yang ulang tahun. Buat Arum tentu saja selamat, dan saya yakin pasti akan lebih nakal dari bapaknya. Dan saya putra Pak Adus ulang tahun lain. Ya, bareng. Jadi selamat ulang tahun buat teman-teman yang hari ini melaksanakan atau memperingati hari ulang tahunnya. Saya hanya dengar dari orang saja bahwa kita memang harus merasakan masa lalu, karena itu pasti akan berjuang pada masa yang akan datang. Jadi teman-teman yang memperingati hari ulang tahunnya itu adalah yang mengingat masa lalunya, yang pastinya jika mengingat masa lalu maka dia akan berjuang untuk masa depan. Begitu katanya Bapak Arif dari orang-orang saya juga. Nah, termasuk juga bagaimana kemudian Majalengka ini juga sedang merayakan hari jadinya. Nah, nanti kaitan dengan Majalengka, Mang Eman yang akan membuat sebuah
eh, dialektika baru tentang Majalengka atau Kabupaten Majalengka. Jadi itu dipisahkan dulu aja ngarah puguh gitu. Nah, nanti memperingati memperingati Majalengka atau memperingati kabupaten. Karena ada 3 versi yang sudah ada ya, dari tanggal, tahun dan sebagainya. Nah, itu mungkin sebenarnya mah kirwanana benar teteh. Meureun wing ngina. Nah, hanya mungkin pada saat pemahaman atau penerjemahan apa yang kemudian apakah itu hari jadi Majalengka, ini yang perlu kita bersama-sama. Kenapa ini kaitan dengan penting tidak penting? Kan menjadi penting ketika mengingat masa lalu. Nah, ini yang akan kita perbincangkan, termasuk bebas aja lah siapapun mau berbicara tentang hal ini. Teman-teman yang sudah hadir juga, termasuk juga ada yang sudah masuk di siaran langsung juga boleh. Namun yang mendekat silakan merapat ke sini karena di sini ruangannya steril. Tapi ingat han ukur ke 17 orang. Aya opatanan deui teh. Nah, karena 13 nu hadir. Ya. Ada 4 buah lagu yang saya buat tentang Majalengka. Satu-satu akan saya nyanyikan sebagai persembahan buat Majalengka. Jadi supaya henteu pasisirikan, dimulai selatan, utara, tengah, umum urang nyanyikan ayeuna wa ari. Nah, kita mulai dari Majalengka Selatan terlebih dahulu karena ini yang jarang kita singgahi. Mudah-mudahan setelah ini kita akan bersama-sama berangkat ke wilayah selatan. Hadir. Ayah hadir. Penting salah. Apa ya? Di sini, di selatan, aku menjagamu agar bukit-bukit tetap menjadi indah. Di sini, di selatan, aku menjagamu agar sungai-sungai tetap mengalir bermain. Di sini di selatan aku menjagamu agar hutan-hutan tetap menjadi teman. Singgahlah, singgah jika kau lelah. Singgahlah, singgah jika kau gelisah. Singgahlah, singgah di Majalengka Selatan. Di sini, di selatan, aku menunggumu bersama mentari yang terus menari. Di sini, di selatan,
marah. Di sini di selatan aku menunggumu, membaca senja dari jarak yang sama. Singgahlah, singgah, jika kau lelah. Singgahlah, singgah, jika kau gelisah. Singgahlah, singgah, di Majalengka Selatan. Di Majalengka Selatan. Di Majalengka Selatan. Di Majalengka Selatan. Singgahlah, singgah, di Majalengka Selatan. Jika kau gelisah, di Majalengka Selatan. Singgahlah, singgah, di Majalengka Selatan. Singgahlah, singgah. Ya, menggambarkan Majalengka Selatan itu tentu saja dengan bukit-bukit, hutan-hutan, air-air, dan konon katanya ini menjadi bagian wilayah yang sangat sejuk dan memiliki makna tersendiri. Oke teman-teman, ada Mang Eman, ada Pak Cik. Mari kita berbincang tentang Majalengka Selatan. Nah, kudu dibuka heula. Hah? Yang Mana? Bagaimana kemudian kita menjadi bagian dari riwayat yang tentunya memiliki tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial juga buat anak-anak kita, sehingga kemudian cek bahasa kolot mantep pareman obor. Masuk friend. Wah, ada Kang Indi. Ada. Coba. Oke, nanti kita selang-seling. Wah, bro, tadi itu padi. Ya, jadi itu Mang Eman. Tadi sebagai gambaran saja atau latar belakang atau pembukaan saja lah. Dari Wing tukang nyanyi, jadi Mang Eman tukang menyampaikan Ngopi mah. apa penting atau tidak pentingnya kemudian Majalengka diperingati sebagai hari jadi, jumlah mana ngambilna gitu. Yang jelas nanti kita juga akan bersama dengan teman-teman. Mangga Mang. Ya, terima kasih. Menjadi menarik kalau bicara tentang penting dan tidak penting. Majalengka mau tidak mau menjadi sebuah wilayah yang sangat penting saat ini. Kapan
kepentingan Majalengka itu sendiri menjadi dipertanyakan karena ada masyarakat di situ, ada potensi alam di situ, ada beberapa tentang perencanaan yang ini juga belum ada sebuah kata yang sepakat di antara semua. Demikian pula dengan cerita Majalengka. Begitu kita mendengar bahwa hari jadi Majalengka diperingati dengan begitu tuanya 531 tahun, itu juga menjadi menarik. Ada yang bicara Majalengka masih muda, ada yang kemudian ada yang menyatakan sudah tua. Ada dua sisi yang memang harus kita pahami tentang cara pandang Majalengka. Satu adalah cara pandang Majalengka sebagai sebutan wilayah. Dua, Majalengka sebagai sebutan tentang otonomi daerah atau pemerintahan. Itu yang harus kemudian kita bedakan. Karena kalau kemudian kita bersamaan menyebut Majalengka sebagai otonomi daerah atau sebuah pemerintahan, maka kita menjadi sulit untuk memulainya dari mana. Kalau kemudian kita lihat seperti teman-teman guru malah kemudian lihat bahwa fakta-fakta pemerintahan Majalengka dengan bupati pertamanya Raden Negara, sebetulnya juga itu menarik dari sisi pemerintahan. Tetapi ada perda yang dibuat tahun 1982 atau 1982 tentang sebutan sebuah wilayah Majalengka itu mulai disebut. Peristiwa itu yang kemudian selalu tumbuhkan pada menjelang hari jadi Majalengka yang kita peringati sekarang 7 Juni. Oke, seperti itu Pak. Oke, jadi mungkin yang paling pemahaman yang paling mendasar supaya clear gitu ya. Jadi kita pisahkan dulu Majalengka sebagai sebutan wilayah, Majalengka sebagai kabupaten. Nah, sehingga kemudian runutannya akan semakin jelas. Nah, kalau kita bicarakan sekarang Majalengka sebagai sebutan wilayah, nah, ini ngambilnya dari mana gitu? Majalengka sebutan itu yang saya baca itu adalah buku itu tentang selayang pandang hari jadi. Majalengka pertama diperingati tanggal 7 Juni yaitu tahun 1983, di mana saya baca di situ ada tim penelusuran sejarah dan kemudian membentuk sebuah kesepakatan menjadi hari jadinya beberapa bulan kerja bahwa Majalengka sebagai wilayah kalau kemudian 531 tahun sebelumnya hasilnya ditarik ke belakang itu di 1430. Nah, lalu pertanyaannya ada peristiwa apa di 1430 sehingga kemudian itu menjadi titik masa tahun yang kemudian dijadikan menjadi Majalengka dengan usianya 500. Memang PPS mah memeriksa koneksinya. Kalau melihat dari Aduh, kayaknya mending kayak gitu. bahwa ini mah baterai mah beak jadi bahan ngomong kami nah Jika ketua DPR di Paruman. di Paruman ngomong ke sejarah teh wah Bisa lah emang aja juga. Ya mana di gedung DPR yang bisa euy. Di mah di Pareman nih ini belum kada ya. Coba aja ngomongnya aja sama orang yang nih. Ya tadi buat 1430 itu adalah peristiwa di mana Talaga membuat menjadi kembali ke Pak jadi dua kira di baterai itu. Benar sarua parabot meh di. Oke. Koplah mau mic tapi Iya. Talaga itu adalah dipercaya pada saat itu
memeluk menjadi kerajaan Islam karena tahun 1429 itu Talaga menjadi peperangan dan kemudian Cirebon menjadi kerajaan merubah tatanan sebuah wilayah. Itu yang menjadi tahun Titi Mangsa. Tapi kan iya menjadi undang menarik nanti sebetulnya bapak kalau kita baca para ada 5 tim, masing-masing tim itu ada kepentingannya. Kemudian ada yang di Sumedang, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Ciamis. Mereka membuat sebuah catatan-catatan penting tentang Majalengka di wilayah tersebut. Tapi yang menariknya benang merahnya itu tidaklah menjadi jelas. Kenapa mesti tanggal 7 Juni? Itu saja yang menjadi pertanyaan yang harus dibuat. Kalau dari sisi pemerintahan, sebagai bentuk pemerintahan Kabupaten Majalengka, ada 2 yang harus dibaca, yaitu tanggal 5 Januari 1819 di mana pemerintahan Hindia Belanda membuat sesi dengan Cirebon dan Kabupaten Maja. Dan peristiwa selanjutnya adalah perpindahan dari Kabupaten Maja ke Majalengka, itu 11 Februari 1840. Kalau kenapa serius? Kita perjelas. Ada yang menarik sebetulnya tadi ketika menyebutkan mereka tim. Nah ini kan pertanyaan kita sebetulnya, tim itu siapa, terus berapa orang yang kemudian memutuskan bahwa hari jadi Majalengka itu adalah kemudian ditetapkan sebagai perda sehingga angka 500 tahun itu yang kemudian yang sengaja saya lontarkan entah Aki Pak Adi atau bapaknya Pak Adi, Pak Angkos Kosasi ngaranna teh salah satu yang menjadi bagian dari tim itu, dan bukunya adalah saya sebut buku biru itu Selayang Pandang. Silahkan cari dan baca semuanya, di situ sangat menarik untuk kita ketahui tentang asal usul Majalengka. Poinnya sampai di situ dulu, urusan 7 Juni 11 Februari kemudian 5 Januari nanti kita akan masuk lagi di sela-sela lagu. Ngopi. Pertama pisahkan antara wilayah dan pemerintahan. Nah, makanya ayeuna wilayah heula tadi teh sebutkeunana. Oke, ngopi deh. Nah, ngopi heula. Warip gage. Kira deh penitahan. Naon aranna teh pembesar Jatiwangi Fakta Wali urusan musik. Urusan musik mah komandanna wing aya di dieu. Kang teu nyanyi Kang. Hah? Teu nyanyi. Ngece. Ya, kalau tadi kita berbicara tentang Majalengka Selatan, Buku biru itu penting untuk dibaca. karena Majalengka itu yang menarik itu adalah terdiri dari 2 wilayah yang berbeda, Majalengka Selatan dan Majalengka Utara. Jadi lagu ini juga lagu yang akan kita nyanyikan kaitan dengan Majalengka Utara. Mana orang Majalengka Utara ya tadi dia? Majalengka Utara akan selalu setia mengalau siapa saja yang datang dengan jumawa. Majalengka Utara akan selalu
jaga bersama membangun rasa yang selalu sama di Majalengka Utara. Tanah-tanah menjadi berkah di Majalengka Utara. Bambu-bambu hadirkan rindu di Majalengka Utara. Hasta karya berbudaya kami Majalengka Utara. Tata. Majalengka Utara, pemudanya kaya-kaya, yang tua-tuanya juga di Majalengka Utara. Bambu-bambu hadirkan rindu di Majalengka Utara. Tanah-tanah menjadi berkah di Majalengka Utara. Hasta karya berbudaya kami Majalengka Utara. Kami Majalengka Utara. Mama. Kami Majalengka Utara. Kami Majalengka Utara. Kami Majalengka Utara. Ya, jadi
itu bagian Majalengka Utara yang memang juga di sana ada teman-teman yang beraktivitas di wilayah bambu gitu ya, kayak Konja Kampung, kayak Mangkaputren, lalu kemudian juga ada teman-teman yang lain juga ada Eman Awi misalnya. Ya, nah itu yang selalu terus beraktivitas di wilayah Awi gitu, perbambuan. Jadi teman-teman dari luar Majalengka pun selalu saja ingin datang lagi dan lagi ke wilayah utara karena memang di sana ada aktivitas atau teman yang bergerak di kreativitas bambu. Lalu kemudian ketika tanah-tanah menjadi berkah, tentu saja pasti semua tidak lepas dari babari. Ya, karena tanah kemudian menjadi sesuatu keberkahan dan faktanya tanah memang menaungi kita semua karena genteng. Nah, lalu kemudian juga teman-teman yang selalu bergerak di wilayah kebudayaan juga ada Wadarto di Skarwaras, lalu kemudian juga ada teman-teman Hujan Kru di wilayah tani dan sebagainya. Jadi semua melakukan aktivitasnya. Saya yakin bahwa itu semua adalah bukti nyata bahwa mereka atau kita sangat mencintai Majalengka. Jadi itu romantismenya, karena kemudian kita mencintai wilayah kita tanpa alasan apapun, dengan keikhlasan. Dan tentu saja tadi kalau rasa cinta kan orang bilang kakak buku itu apa? Udah lupa lagi ya. Sebelum dilanjutkan juga ke perihal Majalengka sebagai sebutan kabupaten, nanti saya ada Bang Eman, juga ada Pak Cik yang barangkali ada ngengklokan atau harus ngengklokannya karena memang kita kudu. Jadi percuma kan dia jauh-jauh betul-betul. Nah, kudu ada bicara tentang Majalengka sebagai kabupaten. Kalau tadi sebagai wilayah. Oke, siapa yang mau duluan? Pak Cik. Oke, Pak Cik. Mari kita duduk bersama-sama di sini. Saya yakin punya apapun juga tentang Majalengka dilepaskan saja sebelum nanti kita mengingat kembali masa lalu bobogohannya Wa Arif di Kabupaten Majalengka. Nah, ini akan menjadi catatan luar biasa ya. Kurang kudu belajar cara. Silakan Pak Cik. Gimana Kang? Nyandi di jadi kuih. Dan ini adalah pertemuan setelah sekian lama juga tidak bertemu dengan Pak Cik Himawan. Hitung-hitung melepaskan kerinduan, meskipun rindu kita sudah mulai berdebu karena lama tidak berjumpa. Ini hitung-hitung kembali kita melepaskan kerinduan dan berbicara tentang romantisme Majalengka dari sudut Majalengka sebagai kabupaten. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya tadi Bang Eman menyampaikan Majalengka sebagai wilayah atau sebutan. Karena ini yang kemudian selalu kita menjadi liar. Majalengka sebagai wilayah, Majalengka sebagai kabupaten dicampur-campur, jadi akhirnya video air nyarita versi naon terjemahan apa mah akhirnya jadi pabelit gitu di Facebook selain terjadi tapi mari kita bersama-sama untuk barangkali sedikit memberikan sumbangsi bagaimana kita memberikan perspektif terhadap Majalengka sebagai wilayah dan Majalengka sebagai kabupaten gitu, Pak. Iya. Pertanyaan saya tadi tentang pertanyaannya apa, sebetulnya itu hanya basa-basi. Karena saya tidak akan menambah liar dengan memberikan versi baru, versi saya tentang Majalengka. Saya hanya ingin menyampaikan begini saja. Terlepas dari metode yang dipakai untuk menentukan hari ulang tahun Majalengka,
baik melalui apakah itu kabupaten atau misalnya itu adalah sebutan gitu ya, saya ikuti saja. Cuman satu hal yang ingin saya apresiasi, bahwa itu adalah apapun metodenya, dasar pemikirannya adalah menurut saya itu adalah hal yang baik, karena itu adalah upaya untuk mencari jati diri Majalengka gitu kan. Karena jati diri itu kalau sudah disadari bahwa Majalengka ini apa gitu, ya, misalnya baik metodenya melalui tadi kesejarahan, metodenya melalui penetapan pemerintahan dan lain sebagainya, pasti akan menentukan jati diri dan kedepannya pasti akan menentukan juga mindset kita sebagai orang Majalengka. Bagaimana menentukan masa depan Majalengka ke depan? Itu pentingnya. Jadi bukan hanya bagaimana bersikeras kita merayakan hari ulang tahun, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana Majalengka ke depan. Ya, tapi kalau ini orang lain gagayaannya, lain gagayaan pikiran bagaimana Majalengka ke depan, itu lain. Ini hanya sebagai sebatas apa? Sebatas ya kita dalam rangka memperingati Hari Jadi Majalengka untuk mencari jati diri Majalengka. Artinya. Betul. Bukan gagayaan, tapi kita gagayaan pisan. Soalnya gini, saya pernah mengalami satu masa ketika ada orang Majalengka yang diam di luar. Kemudian misalnya dia kuliah, dia menjabat dan lain sebagainya. Mungkin Om Iman karena lebih muda dari saya tidak mengalami bahwa ada orang Majalengka yang di luar sana dan sukses, kemudian ngakunya tidak dari Majalengka. Saya ngakunya dari Cirebon, gitu kan? Itu saya mengalami periode tersebut, waktu tersebut, di mana teman-teman yang misalnya kuliah juga ngakunya nggak dari Majalengka. Ada beberapa yang entah kenapa malu mengaku Majalengka. Nah, kalau harapan kami sebagai bagian juga dari Majalengka, ya mudah-mudahan ke depan Majalengka ini kan ketika sudah dibanggakan, nggak akan ada lagi orang yang malu mengaku sebagai putra Majalengka. Ketika sudah demikian, maka Majalengka kan akan ada di peta gitu. Maksudnya bukan peta ini ya, misalnya peta ekonomi juga ada, peta kehidupan sosial ada, peta budaya ada, jadi diperhitungkan di segala bidang. Kalau saya sih berharapnya ke sana. Oke, saya juga sering mendengar bahwa banyak orang-orang Majalengka yang sukses di luar Majalengka, terutama di Jakarta atau di Bandung, yang kemudian tadi seperti enggan untuk mengaku sebagai orang Majalengka. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kemudian dinamika yang terjadi sekarang di Majalengka dalam segi apapun juga, mereka akan kembali membusungkan dada sebagai orang Majalengka dan tentunya membangun Majalengka kembali. Iya, itu saya rasa yang mudah-mudahan Om Iman juga menciptakan lagu Majalengka. Itu salah satu spirit kalau menurut saya. Bukan hanya karena senang bikin lagu, tapi pasti ada dorongan dalam yang ingin mencuatkan Majalengka. Dan kemudian kalau kita baca juga gerakan-gerakan komunitas di kita di Majalengka ini kan sudah sangat mengharumkan nama Majalengka juga gitu, walaupun itu secara otomatis lah, bukan sebagai bagian dari perintah, tetapi hanya panggilan panggilan dalam lah, panggilan jiwa gitu. Sebagai orang Majalengka harus enak tuh kalau seperti itu semua kayaknya. Iya. Sayangnya saya nggak bisa seperti itu. Kenapa, Mas? Kalau bisa kayak Kang Iman kayak gini, lagunya lagu Majalengka misalnya udah dapat berapa? 3 lagu ya? Barusan yang dinyanyikan baru 2. Baru Ada 2. 5 lagu. Oh, ada 5 lagu. 5 kali berapa ya? Ya. Lumayan lah kan. Sana ya, ya, mudah-mudahan aja. Ini kan menjadi ikon, bagian dari ikon pariwisata Majalengka lagu juga kan, bagian dari seni dan budaya. Selamat bagus. Terima kasih Pak Cik. Majalengka juga selamat ulang tahun. Ya, sudah hadir dan nanti kita akan berbincang kembali. Tentu dengan hal-hal lain tentang Majalengkaan. Terima kasih sekali lagi, dan untuk mengingat kembali tentang Majalengka masa lalu, kita akan nyanyikan lagu Majalengka berikutnya. Ya, Bapak Arif barangkali mau
Asik, ada Om Semara juga sudah hadir dan tentu saja nanti akan berbicara Majalengka dari sisi lain. Sisi yang paling mana yang paling menarik menurut kamu Om? Nanti kita akan sama-sama di sini. Sebelumnya kita ingin mengingatkan kembali karena tadi Bapak Arif sudah lupa cara berpacaran masa lalu. Kita akan mengingatnya kembali. Saya pernah mengalami naik angkot Parbut, angkot di Majalengka, lamun Kapasar, angkot nangan ayat 7. Percaya tuh? Anak-anak muda ini yang mungkin tidak mengalami. Jadi dulu angkot di Majalengka itu ya sekitar 7-an lah, 7 sekian gitu. Dan keluarnya dari belakang. Warnanya coklat, sehingga temen ayahnya jadi sejarah eta wa. Nu pantona ti pangkernya. Pantona dipeker lamun kiri kudu receh karena kaca. Tok 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 mang kiri mang. Nah, itu saya mengalami itu, kemudian juga mengalami banyak hal tentang apa yang terjadi atau peristiwa-peristiwa atau tempat-tempat di Majalengka yang nanti akan kita sama-sama mengingatnya kembali dalam lagu Majalengka Kotaku. Sambil juga tadi sedikit mengingatkan bagaimana cara berpacaran di masa lalu. Oke? Majalengka kota banyak menyimpan cerita tentang aku, tentang kamu. Tak pernah terpikirkan secepat ini kan datang, suasana banyak perubahan. Tak pernah tergambarkan kota kecil tenang dan sepi, kini dilanda keramaian. Majalengka kota, kota kenang-kenangan, kenangan manis juga tak manis. Pasar Mambo, Istana Bintang, tempat jalan-jalan mengisi waktu malam mingguan. Nongkrong di radio Arpako, sesekali renang di Sang Raja, kolam renang yang sederhana. Jika mau difoto, datanglah ke Abok Studio di perempatan Jalan Abdul Halim. Jaga gengsi sedikit, pakaian rapi, kenakan arloji, ngajak nonton pacar di bioskop Galaxy. Majalengka kota,
penuh dengan angin surga. Teruslah berlari, namun jangan sampai lupa diri, bercermin dan banyak evaluasi. Semoga terus bertahan dan tetap menjadi teman, sebab kau Majalengka kotaku, sebab kau Majalengka kotaku, sebab kau Majalengka kotaku. Pasar Mambo Istana Bintang, tempat jalan-jalan mengisi waktu malam mingguan. Nongkrong di Radio Arpago, sesekali renang di Sang Raja, kolam renang yang sederhana. Jika mau dipoto, datanglah ke Abo Studio di perempatan Jalan Abdul Hamid. Jaga gengsi sedikit, pakaian rapi kenakan arloji, ngajak nonton Fajar di bioskop Galaxy. Majalengka kota, Majalengka kota, Majalengka kota, Majalengka kota. Nah, barangkali itu sedikit mengingatkan di Pasar Mambo Warib. Ciri khasnya itu di Pasar Mambo itu mun salah mah aya dagang tutut. Emang apa lu nana teh insan dagang tutut mah. Mana mah? Hah? Anak-anak di dia. Jadi ingat kan sok dasar tutut tadinya. Terus jika tadi Alpako baheula mah kadang-kadang kan sok non kirim-kirim lagu teh kartu atensi mun di Jatiwangi mah di Fantasi 70 nya. Hargana mun salawe perak baheula teh. Aya di Rarama Kedaton. Mun aya nama di Rarama Kedaton. Aya kartu atensi. Jadi biasanya sok kenalan lewatnya jadi we kaboko gitu. Gitu baheula teh. Di Sana Bintang, saya pernah nonton di Sana Bintang, anu bayar mah kebungkus rokok. Anjir. Geus kolot berartinya eta nya. Berarti geus kolot eta. Di baheula mah mayar rajo. Film teh cukup kebungkus rokok gitu. Ya, mudah-mudahan. Ya itu ya apa namanya hal yang mengingatkan kembali. Di Sana Bintang mah sok rada sengit gitu teh. Kayaknya teh diparake. Ayo nana terus nama. Terus di Sang Raja Majai. Dalam dipoto di Abok paling foto 2 kali tilu. Ya teh. Hitam putih. Tapi sok kadang-kadang aya nu gagal gitu nya. Jadi urang teh kudu dipoto di balik di kadinya. Nah itu adalah beberapa tempat mungkin mangeman ayeuna masih aya, pacik eta tempat-tempat masih ada ya. Nah masih ada. Jadi ya ini juga bagian dari bagaimana kita harus tetap mengingatkan masa lalu karena untuk tadi menentukan atau untuk berjuang di masa yang akan datang. Ini hal-hal yang mungkin harus kita ingatkan kembali. Oke, Bapak mau menyampaikan juga? Enggak, kawan pegang. Sambil menunggu itu karena di sini sudah ada Gan Om. Mana? Gan tadi Gan.
Uing ge sedih lain teu panggih jeung agana duh hampura ya lain joledar aya nama usumna ka ieu gitu jadi separa reseh yang panggih teh gitu. Bisa deh ya. Oke, yang hadir silakan merapat dan iya pengantin anyar nih. Ada Om Oki ya. Pohon tadi Oke, Gano Om sudah hadir di sini, terima kasih. Dan ini adalah bagian dari yang saya sangat tersanjung dengan kehadiran teman-teman dan Gano Om tentu saja. Bagaimana kemudian saya yakin bahwa kehadiran teman-teman di sini adalah salah satu cara mengungkapkan rasa cinta terhadap Majalengka. Nah, orang kecil di Majalengka, Gan ya. Tadi sudah dibahas sedikit di awal tentang Majalengka dari sisi kewilayahan. Tadi sama Mang Eman sudah dibahas bahwa mungkin sebetulnya ruang sekarang ini adalah ruang untuk kemudian nanti dibawa ke rumah atau kemanapun oleh siapapun untuk kemudian kita bahas, kita perbincangkan kembali untuk kemudian membulatkan sehingga generasi yang akan datang, anak-anak orang, cucu orang menjadi jelas bagaimana kemudian perspektif tentang Majalengka sebagai wilayah dan Majalengka sebagai kabupaten. Jadi tadi itu dibagi dua supaya terlihat helagan. Majalengka sebagai sebutan wilayah Majalengka gitu. Yang kedua Majalengka sebagai lembaga pemerintahan. Jadi mereka perlu dibedakan supaya untuk Pak timpang tindih gitu. Sehingga ada versi-versi yang lain juga kemudian menjadi bisa bermuara pada dua tadi. Nah sekarang mah mangga di Gan Oom mau pilih yang mana dulu, mau memberikan pemahaman tentang Majalengka dari sudut kelembagaan atau dari sebutan Majalengka. Ini terus. Mangga Gang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Bingah biasa hadir di sini. Yang akan salam panggilucu, juga urang sadayana aya di negeri. Inulur karharjaan sareng salminakeun pangabdi pangjari Gusti Mulas asih. Amin. Amin. Kira Om, ai sora penjara beda bulan gitu lah menunggul teh gede gitu. Beureup teh kita. Bulan teh gitu. Sora deh. Oh gitu. Alhamdulillah artinya daramang. Insya Allah. Satu kebahagiaan bagi saya untuk hadir di sini. Bahwa ada beberapa teman yang sudah ngomong soal ini. Saya dari rumah sudah menyiapkan untuk lalajo. Erek lalajo, pokoknya erek lalajo. Padahal rek isuguhan rokok hante kumang emah. Abu temera rokok kain. Cita-cita teh. Gila-gila. Salah naon. Saya dari dulu dirujuk ke daerah Beratum Manis yang ada di sini. Saya selalu menginginkan Majalengka itu adalah tidak sebagai objek, tetapi saya selalu menginginkan Majalengka itu sebagai kata kerja. Di saat dunia sekarang nyaris seperti sebuah buku terkenal, nyaris seperti dunia yang dilipat. Apa yang kita lakukan hari ini, teman kita bisa melihatnya hari ini. Seperti yang kita lakukan hari ini, kita bisa live, kita bisa share, kita bisa mengetahui bahkan lokasi kita nyaris tidak ada yang rahasia. Google sudah melakukannya, tinggal kita kemudian apakah tertarik atau tidak. Kita juga sudah punya banyak pilihan atas segala hal yang memungkinkan bagi kita untuk tampil maksimal. Dalam hal tampil maksimal inilah Majalengka sebagai kata kerja itu harus dimaknai. Saya respect sekali dengan apa yang dilakukan oleh Iman Sabuni untuk bisa menampilkan lagu-lagu dengan syair-syair Majalengka.
pada sisi inilah Majalengka bisa diletakkan sebagai Majalengka sebagai kata kutip itu, karena energi yang dikeluarkan untuk bisa menyanyikan lagu dengan teks Majalengka itu adalah sama halnya ketika penyanyi atau kita nyanyikan lagu yang sebutlah cover, kalau bahasa sekarang cover, energinya sama. Sehingga kalau energinya sama, kita kenapa tidak menyanyikan lagu dalam teks atau juga syair yang memang ada yang sedang kita bicarakan. Saya baru saja menikmati satu lagu yang bercerita tentang Majalengka tadi itu. Saya mengambil contoh dari teman saya Yan Tuten dari Bandung. Dia menceritakan sebuah lagu, menceritakan Bandung dalam sebuah lagu judulnya Bioskop Jamika. Saya juga menulis artikel soal itu di Akui Legend untuk Facebook, bahwa energi yang tadi saya sebut itu sama kalau kita menyanyikan lagu yang lain dengan ketika menyanyikan lagu misalnya Bioskop Jamika. Bayarnya 200 walaupun duduknya kursinya loba 9. Ini sudah detail pada wilayah Sublim. Kalau tadi nyaris kita mendengarkan lagu dari Iman Sabumi itu mungkin hanya baru bahwa di sini ini, di sini ada itu. Mungkin karena terlalu luas bagaimana mendefinisikan Majalengka sehingga baru bisa menata di sini letaknya ini tetap kira-kira begitu. Belum masuk pada sublimitas dari Majalengka sebagai kata kunci. Seperti kalau tadi Bioskop Jamika yang mayarnya 200, duduknya ayat 9, kira-kira begitu. Tapi tadi juga Iman sudah memberikan sebuah pengantar atau bahkan juga ketika lagu itu sudah dipungkas, sahacik anu ngalaman asup lalajona make bungkus rokok. Kenapa tidak kemudian bungkus rokok itu juga masuk pada teks? Ada teks ya. Saya sedang ngomong soal sublimitas itu, sehingga yang orang membayarnya dengan bungkus rokok itu tahu sekali bahwa itu yang dimaksud, gitu. Bahkan tadi ketika lagu tadi sedang dimainkan, Pak Cik ngomong apa tadi? Eta si Paul nanti sepaehnya, si Paul, anu jaga karcisnya, si bule, si bule guys, nah si bule atau Mang Paul itu memang sudah nggak ada, sudah almarhum. Tapi Mang Pak Cik boga rekaman soal lalajo. Menjaga karsisna sekaligus mungkin ketika ngantai 100 perak itu pasti langsung ditangani oleh si bule atau Mang Paul. Nah, bisa masuk ke situ, itu jadi teksnya, kira-kira begitu, sehingga sublimitas itu terasa dan lagu itu menjadi sangat apa ya namanya, sesuatu lah bahasa sekarang ya, sesuatu. Kalau kita ngomong misalnya lagu balada itu Iwan Fals misalnya, Iwan Fals itu sudah melakukan itu. Dia tidak misalnya kalau buku ini aku pinjam, ini kan buku yang dipinjam ya. Tidak lagi ngomong soal yang lain, tetapi sudah ada sublimitas soal buku yang dipinjam ya. Kira-kira begitu Mang Iman. Kalau bagi saya Mang Iman juga sudah ada di dalam track untuk bisa melihat Majalengka sebagai kata kerja. Bagi saya sekarang juga datang di sini di kira-kira sebenarnya saya sedang napak tilas sudah bahasa Eropa ngomong di dia di Bang Eman ya. Satu-satunya yang tidak dikerjakan oleh Mang Eman adalah mata uang sendiri. Segalanya dia punya, tapi mata uang belum. Jika nggak bakal kapiran si Arif. Rip, bukan niatnya bukan mata uang sendiri, Rip. Kira-kira begitu. Dan di Saungger inilah dulu saya melakukan pendalaman teks Supala
yaitu pada saat saya harus memainkan menjadi bintang utama dari lakon teater Cisaron. Jadi kemudian juga ada Oki di sini melakukan pendalaman di sini untuk bisa memainkan Sisu Palang. Ya. Bedok Cisaron. Kira-kira begitu. Terima kasih. Saya takut omongan saya berlanjut. Saya hanya memberikan satu kepada Nuhun Nilai Topik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ganom sekali lagi. Tentu saja apa yang kemudian tadi disampaikan, termasuk juga Ayah Oga menyisipkan pesan-pesan kawin tentang bagaimana kemudian membuat syair lagu lebih memiliki nilai sublimitas, bahasanya lebih mengenang gitu. Jadi untuk lebih jasa nanti kita akan ngobrol di dalam Makadaton. Iya, siap. Ya, sekali lagi terima kasih Ganom. Oke. Tekan dia memang. Oh, hah? Ya, terima kasih. Nanti kita akan ngomong-ngomong lagi atau bisa saja langsung dari sana, lagu rawok dan sebagainya. Ya, mungkin tadi apa yang disampaikan Ganom itu lebih pada bagaimana sudut pandang cara mencintai Majalengka dari sisi yang lain ya, urusan kerja di Majalengka dan sebagainya, karena kita juga sebetulnya sudah banyak teman-teman yang juga membahas ini di media-media sosial, di tempat-tempat lain oleh orang-orang teman-teman kita yang lain sebetulnya. Kalau kemudian pada hari ini kita berkumpul di sini, sekali lagi adalah ini adalah bagian dari sumbangsi kita terhadap apa yang kemudian disebut sebagai Majalengka tentu saja. Ya, kemana itu buruk dan apa nyanyinya ya, Majalengka Selatan sudah dinyanyikan tadi, Majalengka Utara juga sudah dinyanyikan, kemudian Majalengka Kota juga sudah dinyanyikan. Ini ada satu lagu Majalengka lagi. Ini juga adalah bagaimana saya membaca sebuah atau banyak hal di Majalengka, termasuk aktivitas teman-teman, lalu kemudian juga dinamika yang ada di Kabupaten Majalengka. Dan tentu saja cara bagaimana kemudian kita juga ikut serta dalam upaya untuk mewujudkan pembangunan tentu saja. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi energi buat kita semua. Ini kisah sebuah kota menuju pintu dunia. Semakin hari semakin bergaya, bagaikan darah jelita.
riwayatnya syarat legenda, sesuai orang yang bercerita, terutama tentang bagaimana kota ini berada. Majalengka, kota angin yang kini tak lagi dingin. Majalengka, kota yang sepi kini mulai nyening. Isu lokal yang menasional tentang pembangunan bandara, meski banyak menyimpan duka, namun disambut sukacita. Dunia wisata mengikutinya, mengandalkan potensi alam raya, ragam seni dan budaya menjadi daya tariknya. Majalengka, kota angin yang kini tak lagi dingin. Majalengka, kota yang sepi kini mulai nyening. Komunitas di mana-mana, dari selatan ke utara, tumbuh di setiap desa, mewarnai sudut kota. Kini selesai pilkada, bupati baru telah ada. Mari berharap bersama, Majalengka raja. Majalengka, kota yang kita lagi. Majalengka, kota yang sepi mulai. Akselerasi pembangunan tentu saja harus kita apresiasi bagaimanapun bentuknya. Yang terpenting adalah keseimbangan yang kemudian juga harus terjaga, dan kita juga bersama-sama untuk menjaganya.
pembangunan infrastruktur yang kemudian diikuti juga oleh pembangunan-pembangunan yang bersifat kebudayaan, tentu juga lingkungan adalah pembangunan yang tidak mudah memang untuk kemudian penentu kebijakan juga melakukan hal-hal yang seimbang. Dan ini adalah bagian dari bagaimana kemudian kita mengingatkannya. Mudah-mudahan ketika kita sama-sama mengingatkan, ini adalah salah satu bentuk kita juga mencintai dan tentu saja mengikuti arus pembangunan yang ada. Ya, hari ini adalah juga hari ulang tahun bagi beberapa putra-putri teman-teman kita semua. Yang pertama tentu saja adalah putrinya Kang Eman Kurdiman Songgeri, Neng Arum, saya ulang di sekolah Neng Pemuda. Lalu kemudian juga putranya Pak Kadusila juga ulang tahun, dan banyak lagi teman-teman yang mungkin karena tidak terkonfirmasi kaitan dengan ulang tahun pada hari ini. Tentu sekali lagi ini adalah bagian dari kita merawat masa lalu untuk berjuang di masa yang akan datang. Ada satu hal yang paling penting sebetulnya ketika kemudian kita berjuang di masa yang akan datang. Namun sebelumnya ada yang mau menyampaikan lagi. Ini sudah hadir juga teman-teman dari utara, ada Kang Bud ya, dan teman-teman ada Bang ini juga, ada Kang Indra Brukman, Indra Subhana ya. Ada Kang Indra Subhana, lalu kemudian juga ada teman-teman yang lain juga yang sudah hadir. Terima kasih. Kemudian menjadi sesuatu yang penting itu adalah ketika kita akan menentukan satu arah masa yang akan datang tadi ya. Karena pada akhirnya kalau kita kaitkan antara kelahiran, kematian, itu juga tipis sekali perbedaannya, dan itu pasti akan kita rasakan dan akan merasakan sebagai manusia pun sebagai lembaga atau sebagai pemerintahan. Itu saya kepada boleh Mang Amin. Ya, selamat datang Mang Amin juga. Terima kasih sudah hadir. Dan ini satu lagi yang lagu yang mudah-mudahan mengingatkan tadi ya, betapa tipisnya antara kehidupan dan kematian. Meskipun, dan ini tidak hanya terjadi pada manusia saja, tapi juga terjadi pada kelembagaan atau yang lebih kita kenal secara administratif barangkali ya, itu adalah negara. Ada banyak negara yang sekarang sudah hilang, yang atau berganti atau seperti misalnya Uni Soviet, lalu kemudian juga Yugoslavia, Cekoslovakia, lalu kemudian ada negara kecil yang juga sudah tidak ada lagi. Baik. Artinya itu tadi bahwa semua akan menimpa, meskipun tentunya dari zaman iraha, dari zaman asaha. Ketika kemudian kita berbicara tentang hari kelahiran, ulang tahun dan sebagainya, nah berbicara Arum, berbicara Pak Kadusila anaknya, lalu kemudian berbicara siapapun tentang ulang tahun, itu kan berbicara tentang kelahiran. Sama seperti negara juga. Nah, kalau kemudian ada bahasa-bahasa berkesudahan dan sebagainya,
Nah itu tadi, tapi teuing iraha gitu. Tapi yang jelas mah ini pasti akan terjadi. Seperti juga kemustahilan ketika irih kembangan di tengah jalan aspal. Kembangan di tengah jalan aspal, ya hiji ciri-ciri negara buban. Nitiwan cinu mustari ninggang mangsa nu sampurna, eta nu bakal kasorang, eta nu bakal karandapan. Ngan teuing zamana saha teuing waktuna iraha. Bubar nagara bubar, bubar nagara bubar. Tong hariwang tong salempang, kabeh geus aya dina catatan. Hirup katungkul kupati baeh teu nyaho di mangsa. Komongan ukur negara manusia pasti perlaya. Kabisa ukur mementa taya tangan pengawasan. Manusia pasti percaya, manusia pasti percaya. Sumedang narang-rangan nu ngamimitian, talaga ngadaun marah nu mere harapan.
jalan aspal. Nah, jadi kamu boga ya. Mungkin terjemahan yang lebih dalamnya itu nanti akan disampaikan oleh Mang Eman, kaitan dengan kembangan di tengah jalan aspal. Mang ada mang? Ya kudu diterjemahkan dia soalnya iya teh. Jadi lagu tadi adalah lagu yang dibuat oleh saya sama Mang Eman. Memang ada beberapa syair yang kemudian juga harus diterjemahkan, sehingga kemudian pemahaman kita tentang negara bubar, tentang erih kembangan di tengah jalan aspal itu juga adalah hal yang harus dirinci gitu bang. Bete salah hartos gitu. Kami ya, gitu mah. Maca zaman memang kudu. Kemudian mengarang-arangan tandana Jati Gede Gendung. Angkal anu sakitu keur nganjeurna paeh henteu hirup henteu. Dan aya hiji tunggul nu pernah gede, pernah hirup di zamanna hirupna. Tandana Bandara Kajati. Urang Majalengka tiluh pengharapan. Sagala rupa dijadikeun lamunan. Tidinya aya hiji deui nu bakal dilakonan ku pamarentah nu ngadeg nyaeta ngabendung hirup-hirup. Ngajadikeun tindan kasih putih murti. Nu akhirna eueuh kemenangan di tengah jalan aspal. Oke, koprok bener. Ya, jadi itu mungkin pemahaman tentang yang beli HP ya. bisa kumaha cara pokoknya menang dari panumut kumaha carana. Ya, seperti di awal tadi bahwa kemudian 531 Majalengka sebagai sebutan, lalu Majalengka sebagai kabupaten. Mungkin kata yang kemudian tidak menjadi penting itu sebetulnya ada pada akhir tadi yang disampaikan oleh Mang Eman, bagaimana kemudian kita akan berjuang untuk Majalengka di masa yang akan datang. Termasuk juga perjuangan-perjuangan yang sedang dilakukan oleh teman-teman kita semua, baik di eksekutif maupun juga teman-teman di komunitas ya. Ini mungkin lagu sebagai lagu kenang-kenangan dari kita diskusi teman sepaham, karena nanti kita akan lanjutkan. Silahkan teman-teman untuk ngobrol lebih dalam, lebih mengekspresikan bagaimana mencintai Majalengka. Dan tentunya saya ingin manggil dulu Bapak Arif karena lagunya harus diiringi oleh cello. Dan ini menjadi pertemuan yang mungkin karena apapun juga harus dibatasi. Saya buat lagu ini sebetulnya inspirasinya adalah dari teman-teman komunitas, teman-teman eksekutif, teman-teman legislatif, teman-teman siapapun yang ada di Majalengka, tentang bagaimana sebetulnya kita berteman sepaham. Karena teman sepaham itu artinya adalah teman yang memahami temannya. Jadi ketika kemudian teman sepaham ini kita buat bersama-sama sebagai sebuah lagu, mari kita mengingatkan kembali bahwa siapapun apapun yang kemudian mencintai Majalengka, kita tidak perlu berselisih paham, karena paham kita sama-sama kita jaga dan saling menghargai paham kita masing-masing. Termasuk juga memahami teman-teman yang sedang berjuang tentang bagaimana kemudian Majalengka di masa yang akan datang. Berbalik teman sepahamnya.
Kita adalah teman, teman sepermainan, selalu saling menjaga, selalu saling setia. Kita adalah teman, teman hidup sepaham, selalu saling mengingatkan dalam menjalani kehidupan. Kita adalah teman, teman sepermainan yang hanya dipisahkan oleh gelapnya malam. Kita adalah teman, teman hidup sepaham yang hanya dipisahkan oleh kenyataan alam. Kita adalah teman, teman sepermainan, selalu saling menjaga, selalu saling setia. Kita adalah teman, teman hidup sepaham, selalu saling mengingatkan dalam menjalani kehidupan. Kita adalah teman, teman sepermainan yang hanya dipisahkan oleh gelapnya malam. Kita adalah teman, teman hidup sepaham yang hanya dipisahkan oleh kenyataan alam. Kita adalah teman, teman sepermainan yang hanya dipisahkan oleh gelapnya malam. Kita adalah teman, teman hidup sepaham yang hanya dipisahkan oleh kenyataan alam. Terima kasih Bapak Ari dan juga teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini di diskusi Tuhan Sepaham di bertempat di Saudari. Sekali lagi Jadi ulang tahun kapan ulang tahun? Arumnya kok nggak ada ulang tahun? Arum mana Arum? Rum mana aduh Hah? Panggil dulu dong. Arum nih. Ulang tahun teh Bantuan pemerintah. ya Jadi kita tentukan ulang tahunnya Arum kapan? ini Jadi ulang tahun Majalengka hari ini aja.
bertepatan dengan oke. Guys, aya deui versi anyar memang eman. Jadi menambah perbendaharaan hari ulang tahun. Nah, menetap kena arum dia ya hari ulang tahun. Itu ucapan selamat hari ulang tahun buat Arum dan juga buat siapapun yang berulang tahun pada hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Bapak Arif juga sudah hadir dengan sewanya sangat luar biasa, dan teman-teman juga dari utara, Kang Amin, Kang Bud juga dari selatan juga ada yang mewakili, Pak Mang Acehnya, namanya di selatan Mang Aceh selatan. Lain di itu teh sedang wanginya. Raja Galuh. Di Baghdad, di Baghdad. Ada wilayah selatan, wilayah tengah juga ada Pak Cik Imawan, dan saja ada Mang Iman, dan ada Kang Oki juga, dan istri. Terima kasih juga sudah hadir. Dan sekali lagi apa yang kemudian saya sampaikan dan kita bicarakan pada hari ini tentu saja sebetulnya tidak penting-penting amat. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana pembicaraan setelah ini, dan kita bersama-sama akan melakukan arus selanjutnya. Terima kasih. Saya Iman Sabumi. Salam Tuhan Subhanahu.